Apakah harapan baru dari keluarga baru berhasil menaklukkan Fnatic Onyx dengan kembalinya Kairi? MPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go to lead of down. Alright, satu buah pembuktian akan dilakukan juga untuk Alter Ego. Tapi terlihat, pagi-pagi Keyboy udah kena sedikit poke damage pastinya. Tapi kalau ngelihat dari pattern farming nih ya, apa yang membedakan dari Kairi dan juga Niall sebagai jungler muda nih Niall-nya? Mungkin kalau kita ngomongin soal Niall, dia bakal lebih bisa imbangin lah ya. Karena Nolan ini cepet banget untuk ngomongin soal pattern farmnya. Apalagi dengan adanya Lethal Ignition, sekali aja dia ngelakuin rotasi, pasti bakal ada yang sekar dan terpicu dengan Ultimate Fracture. Berbeda dengan Niall yang dimana membawakan Quantum Charge, jadi mau nggak mau dia ada sedikit tambahan untuk escape. Dan untuk mengimbangi hal tersebut, True Damage adalah jawaban dari Alpha untuk bisa mengimbangi farmingnya. Oke, Petrify early game dari seorang Nino ternyata mengganggu pergerakan dari Fnatic. Dan bahkan, apakah ini betul teriakan dari para fans yang ada di dalam MPL Arena di atas langit Masyaraonik, atau tiba-tiba keluarga terbaru dari Alter Ego bahu-membahu untuk naik ke atas langit? Yes, dan sesuai dengan keys to victory ya, bahwa 3 mid lane akan dimaksimalkan oleh Alter Ego untuk bermain agresif. Tapi ternyata nggak cuma 3-nya doang di Bang KB, ternyata dari Nino-nya juga aktif banget. Ya, 4-man move early game hanya untuk menyambut Little Wonder. Karena emang possible sih, apalagi Nino-nya bawain Master Assassin, ditambah lagi dengan Lethal Ignition. Adu damage, itu pasti akan terjadi. Dan ini beda nih untuk ngomongin soal Ludwig karena dia lebih defensif. Dia bawa Tenacity, dia bawa Brave Smite. Dia bawa Brave Smite. Beda sama Nino yang pasti bakal keluarin semuanya dealing damage. Oke. Dan di sini kondisinya Kairi akan coba ngebantu clear mid. Dia biar dapetin ke arah purple dengan sangat cepat. Supaya mereka bisa karol tapi Spear of Alpha. Keyboy tahu insting itu. Keyboy tahu insting dia akan coba dimakan. Dan untungnya Keyboy berhasil melakukan sedikit dodge. Kalau enggak, dia itu akan menjadi poin yang sangat mahal ketika Turtle muncul. Alright, dan ini pun bertepatan dengan turtle yang muncul, setup segera dilakukan. Tapi depan sana menuju ke arah belakang dari Lutfi dan bahkan Retribution on point di tangan dari sosok seorang Niall. Tapi Niall terperangkap di depan sana. Perkuat di tangan dari seorang Nino. Langsung ada Keyboy berhasil mendapatkan poin ke atas Niall. Karena Secret Hammer di start point. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan 2 pemainnya dan Kairi yang tiba-tiba makan banyak. Kairi yang tiba-tiba gemuk di depan sana. 2 tukar 2 tapi turtle jatuh ke tangan dari Alter Ego. Tapi Sans? Sans akan coba diamankan dari Purify safety for this time. Sans, salah satu orang yang jarang untuk melakukan trigger spell Purify. Oke, dan bahkan kalau ngeliat dari talent prediction nih ya, wow, 3-3 ya. Oke, English caster versus Tinggal pilih Indonesian side aja. caster. Oke, kita bakal lihat. Oke, Goni, salah satu fans berat dari Fnatic Onyx bakal menunjuk ke kita. Oke, kita bakal melihat apakah sang Raja Langit dengan line up kembalinya Raja Langit Kairi berhasil mendapatkan kemenangan penuh. Ya, tapi reset sedikit tentunya dengan gold lead yang masih diunggulkan untuk Fnatic Onyx. Hunter Strike menjadi first item dari Kairi, tapi masih belum ada Tough Boots. Sehingga masih memungkinkan untuk Kairi di ganking di early game seperti ini. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal Heist yang masih aman-aman aja kayaknya sama cewek. Nggak ada perbedaan yang signifikan juga di area gold lane. Mungkin nextnya kita harus berfokus ke XP lane-nya. Karena Nino ini bakal menyambut lagi nih Turtle di bagian top lane. Jadi nggak bakal ada rotasi yang begitu signifikan. Tinggal point kill-nya aja yang bakal coba buat di setup. Terutama tadi Lutfi dan juga Keyboy yang connecting banget. Harus ada solusi nih untuk sisi power yang begitu brutal dari Fnatic Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngeliat dari Kairinya ini bakal susah dipegang gak sih dari Alter Ego? Mereka minim banget dari sisi yang pasti gitu. Ya, jawabannya di Owen sih. Owen bisa nggak menahan kesabaran, dia nggak ngeluarin Don Round Wolf King, dia nggak ngeluarin skill kedua dari Ruby, sampai nanti ketika Kairi join team fight-nya. Bahkan memang itu satu-satunya yang bisa membuat Kairi terhentikan. Don't run Sky King. Waduh, bukan Donald Wolf King gak sih? Oke, tapi ya bergerak lagi ke arah turtle setup yang harusnya memang dilakukan juga oleh kedua belah tim ini. Tapi ya, kita tahu bagaimana power retribution ini akan beradu. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego berhasil memukul mundur Nino. Dan di depan sana Potion berhasil mendapatkan satu depan untuk retribution di tangan dari seorang Niall. Spear of Alpha yang on point disambut dengan adanya Nettle Web. Membuat Luffy tumbang juga nampaknya di depan sana. Walaupun sudah disambut dengan sangat baik. Dengan ada Calvin Winata, dia membalikan kembali keadaan. Tiba-tiba dia ada di depan sana dengan camping di tengah push. Sambutan yang baik dari sosok seorang Sans dengan Nether Web-nya. Wow, lagi-lagi ya, turtle didapetin sama Niall tapi Niall-nya tumbang. Apakah itu hal yang
diuntungkan atau dirugikan untuk Alter Ego? Seperti biasa sih, Nael selalu mengambil resiko ya. Emang anak muda ini suka banget untuk ambil resiko, ditambah lagi dengan ada gold lead yang sekarang sedikit swing. Hanya ada Kairi yang unggul dari Fnatic Onyx untuk beradu dari segi gold lead-nya. Oke. Kayaknya pelan-pelan bakal dikejar sih, selama turtle-nya didapatkan oleh Nael. Tipis Kalau ya? perfect turtle, terutama nanti kalau ceweknya join fight, Heist-nya pasti bakal dapetin celah gitu loh untuk mendapatkan satu buah objektif lain. Tapi sambutan Sans itu tepat banget sih Profesor KB. Harus. Itu kalau dia nggak nyambut dengan tepat dan dia terlalu dini untuk membuka Netherrealm, itu kelar banget. Itu terlalu banyak yang bisa menyelesaikan Netherrealm dari seorang Sans dengan instan. Ya, target dari Kiboy juga perlu dipertimbangkan sih. Siapa yang mau dia implosion? Ada 2 Purify di sini, ada Rondel Heist yang udah pasti bakal di skip untuk Kiboy-nya. Mungkin Owen yang bisa jadi target. Tapi nampaknya di sana one player situation. Nino gagal untuk di take down oleh seorang Kairi karena mereka bakal lebih objektif mendapatkan satu batu dari top lane. Dari bottom lane, Heist dikasih space yang sangat luas. Dibenangkan laningnya. Dibuat waktu yang sangat late game untuk seorang Kairi agar lebih cepat lagi. Tapi Console Gaming akan coba dimainkan. Owen mencari siapapun di depan sana. Gak ada siapapun untuk dideteksi. Insting yang benar-benar coba dimainkan oleh Owen. Tapi nampaknya positioningnya sedikit salah. Oke, dan kali ini cukup sengit ya dari segi killnya, dari segi goldnya juga, pertukaran selalu terjadi. Tapi kalau ngelihat dari targeting yang dilakukan sama Kiboy, tadi dia komit ke arah Owen nih Bang KB. Ya. Tapi lagi-lagi sih Owen menurut gue target yang paling optimal ya. Kiboy Sacred Hammer menuju ke arah seorang Owen. Apakah dimakan begitu saja dengan sangat instan. Dari Kairi dan kawan-kawan dia tahu Owen tidak terlalu tebal. Jadi ini akan mendapatkan keuntungan, tapi dengan ada Console Gaming, Kiboy mencari ke arah belakang. Nah, menjadi pilihan utama. Lihat, akan coba di poking. Menuju ke arah seorang Nile, zoning out yang terjadi membuat seorang Kairi berhasil mendapatkan retribution harusnya. Zoning out yang maksimal, dapat satu battle top, tim fight yang bebas. Dapatkan dengan Netherrealm, memasang ke arah belakang. Nile seorang diri, tadi bisa menemani. Membuat bermasuk dari tim Alter Ego. Mereka mencoba memasang satu point kill. Tapi Nile gagal masuk dengan Spirit of Alpha. Dan Nino, untungnya Nino udah bukan fokus-fokus tapi sabar. Karena kalau tadi Nino main maju aja, udah pasti Prof, itu point kill untuk tim Fnatic. Perlu adanya perhitungan yang matang sih. Terutama tadi ketika implosionnya dari Kiboy matang banget hanya untuk Nile. Hanya untuk memperlama bagaimana battle retribution yang akhirnya menekan oleh Kairi. Tapi terlalu banyak skill yang keluar dari kubu Alter Ego dan targetnya memang harus Owen. Karena kalau selama ada Owen, ini Alter Ego gak bakal bisa di-engage player-playernya. Oke, yang main Flaker. Kiboy di depan sana. Bakal mundur dengan Andres yang saya mendapatkan. Kiboy dimakan, ditelan. Pulat-pulat oleh Heist. Gak akan bisa bertahan. Nampaknya permainan yang dilakukan Fnatic Onyx dibalaskan dengan Alter Ego sama sekali. Persis kali ini. Oke, dan gak ada penyelamatan dari Netherrealm juga tadi ya untuk Sansnya. Dia nahan banget kayaknya membiarkan Kiboy udah pasti tumbang harusnya. Tapi lagi-lagi Owen akan menjadi sosok Nisi. Tapi lagi-lagi one by one. One by one situation depan sana. Tapi aku suka banget sih item kedua dari Nile. Aku suka banget Winter Crown. Aku suka banget gimana caranya dia tahu kalau dia bakal diejam-ejam. Dia tahu dia bakal dimakan. Dia tahu dia target. Dia tahu dia targetnya. Ya sebenarnya Fnatic Onyx pasti bermain front to back. Begitu juga Alter Ego. Mereka bawa Kari. Yang dimana nanti di late game ini Kiboy dan Lutfi adalah makanan untuk Heist. Tapi di sisi lainnya untuk ngomongin mid game sekarang Lutfi. Oke, Lutfi bakal coba dimakan. Saat membantu dengan Netherrealm tapi sedikit terlambat. Berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka dibalaskan kembali keadaan yang kehilangan Owen. Explosion! Fokus karena Nile tadi hilang begitu saja. Winter Crown gak bisa menyelamatkan Nile. Bahkan hampir 2 poin kill didapatkan oleh Sir Kairi. No energy for this time. Nino dengan Patrick Gaming berhasil mendapatkan shot. Dan shutdown-nya di tangan Nile sangat triple kill. Kari 4 poin kill early game. Ini benar-benar sangat kaya, bahkan dia menuju ke arah dimana Hunter Sword. Dia udah punya power yang sangat tinggi dan Heist di depan sana. Bakal coba untuk mendapatkan purple buff atau tidak dapetin Kairi. Speeding light wheel yang membuat Heist ini sangat power. Tapi kalau untuk Heist masuk ke dalam seperti ini nggak worth it sih. Karena cewek punya damage magical yang sakit, Profesor. Wah, ini Heist hanya bisa memandang dari kejauhan saja ya. Karena memang dari Fnatic Onyx mereka berhasil secure lagi-lagi sama Fender. Sama Fender keluarga menuju ke arah seorang. Sabar. What him? Ya untuk melihat, nah ini fight yang memang akhirnya dilanjutkan juga dan ternyata dari Alter Ego mereka memilih untuk mundur dulu. Fnatic Onyx juga udah terpicu nih untuk Netherrealm-nya. Jadi next team fight karena Owen harusnya ready dengan Flicker akan lebih mengerikan dan Sky Piercer. Wow. Dari tadi emang Nino bener-bener HP-nya nanggung banget untuk bisa di-take down. Tapi sekarang Nino juga udah punya Malefic Roar. Heist-nya juga udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Di menit 9, 3 item. Terbilang cepat loh buat Heist. Oh tapi lihat itu dia, Kairi mau lebih karena Nino dapatkan instant kill. Termasuk tim, satu buah stack yang didapatkan Kairi untuk mengejar ke arah Nino.
Karena dari tadi selalu gagal untuk mengejar ke arah Nino. Untuk mendapatkan Nino cukup sulit. Akhirnya Nino ditumbangkan karena dia salah satu clear Lord yang sangat cepat. Berpasukan dari tim Alter Ego di arah top lane mencoba untuk dengan sangat cepat melakukan clear terhadap Lord. Dan mereka melupakan mid lane-nya menjadi target utama. Superomama, Lutfi gak akan kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan dari tim Alter Ego. Akan memilih mundur di depan sana. Yes, dan level maksimum ya untuk Kairi. Yang susah banget masih untuk ditumbangkan. Dan melihat juga bagaimana kali ini pun untuk Fnatic Onyx. Mereka cukup waspada dengan adanya pemberian 2 true damage nih dari Alter Ego. Oh ini benar-benar kayak diganggu dari semua lini sih. Pertama untuk di area jungle-nya sekarang Haiz, Nile mulai ditinggalin levelnya dengan jauh banget. Kapasitas untuk cewek juga ngelakuin team fight masih bisa untuk sekarang karena Purify-nya akan ready saat lagi. Jadi kayaknya kalau misalkan mau dipaksain team fight, Alter Ego harus pikir 2 kali. Mereka akan berhadapan dengan NetherRealm. Mereka akan berhadapan dengan banyaknya utility dari Fnatic Onyx yang udah kembali pulih. Semenjak tadi di area mid lane kita udah sempat melihat bahwa memang Lutfi yang dijadikan target. Ya. Lutfi juga ready dengan flickernya, jadi siapapun bakal bisa di onward Earthshatter. Combo dari Edith ini akan berjalan dengan sangat flawless. Ini kalau ngomongin Alter Ego yang lagi sedang under posisi seperti ini, map control mereka sulit. Mereka harus gimana caranya dorong cukup sampai clear aja sih. Nino nggak boleh offside karena kondisinya Nino belum bisa buy one dengan Kairi. Levelnya juga tadi ketinggalan banget kan ya. Dan juga dari Haiz memang di late game nantinya dia bakal jadi support power. Tapi masalahnya nih Faramis bakal jadi PR banget. Semenjak juga kalau misalkan stack dia penuh, waktu spawnnya akan lebih cepet kan. Jadi ada kekuatan lagi buat Fnatic Onyx. Dan gimana cara nanggulangin dari Faramisnya ini? Nah ini Faramisnya emang bener-bener jadi PR sih. Mungkin picu dikit kali ya. Kayak Owen tarik aja udah langsung ke arah Keyboy atau mungkin Lutfi. Biar nanti Suns bakal cover hal tersebut. Sehingga mereka main tarik ulur. Gak perlu buru-buru, gak perlu all in. Karena Haiz tetap bakal punya damage di late game. Oke, kalau gue lebih suka maksa sih. Gimana caranya maksa? Yaitu Nino. Nino gimana dia bisa mainin flankingnya. Kalau dia bisa ke arah belakang tiba-tiba Suns ke-trigger di dalam untuk dirinya sendiri. Itu juga cukup mahal loh. Wah tapi itu kayaknya perlu syarat yang banyak sih. Minimal split pushnya jalan dulu. Karena Nino job desk-nya itu ada di lane jauh. Dia perlu banget untuk nge-clear lane yang tentunya bakal menjadi keuntungan ketika dia memiliki Benedetta sebagai XP laner. Namun sekarang karena ada Lord, itu dia. Oke, Lutfi berhasil selamat dari ganyang yang dimiliki Alter Ego. Console Gaming telah dikeluarkan. Suns akan menutup jalannya seorang Nile untuk menuju ke arah Kairi. Untuk memperlambat Nile tampaknya Retribution-nya sampai pada kontes. Spear of Alpha dari seorang Nile. Mencoba untuk menyelamatkan satu point kill. NetherRealm is on point. Itu dia. NetherRealm yang berhasil disengage dan Alter Ego. Dia pengen extend team fight tadi. Tapi Fnatic tahu. Alter Ego kalau diladenin, mereka nggak kenal kendor. Mereka tabrak balik ya bahkan. Tapi tadi bagus banget juga untuk Sunsnya bagaimana cara nutup Nile agar tidak masuk ke dalam satu buah teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini membuat dari Fnatic Onyx. Mereka punya daya dobrak tambahan lagi yang berjalan ke arah tengah dan berbicara tentang adanya high ground defender nih untuk Alter Ego. Bagaimana cara mereka untuk defense sih Bang KB? Ya yang penting tadi sih picu aja ultimate dari Suns. Karena sekarang Suns sudah gak punya ultimate kan. Jadi mereka bisa buka team fight-nya mau makan Keyboy, mau makan Lutfi. Ini waktu yang tepat buat Owen. Oke, ini waktu yang tepat karena Owen juga tahu NetherRealm-nya belum ada dari seorang Suns. Tapi di arah mid dengan ada Enhance Mode, mereka berhasil mendapatkan Ina dengan sangat mudah. Dua didorong secara bersamaan, tapi ketika Nino mencoba untuk melakukan cutting, Kairi pun juga sama. Jadi nanti akan sama dari segi nilai push-nya. Sedangkan di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka belum lihat. Console Gaming telah dikeluarkan. Keyboy di depan sana. Bakal coba masuk atau tidak karena Lutfi telah memberikan primal wall. Terbakar satu momen kesalahan Randall. Sangat instan dan tidak bisa diselamatkan kembali. Best terbuka sangat bebas. Ini bencana. Dapakan dari bottom lane. Tolong satu batu rem menjadi pilihan utama. Dan bahkan Nile hilang. Nile-nya hilang. Kali ini para pasukan Alter Ego mereka hanya tersisa 3 orang. Untungnya minion masih terlalu jauh. Untuk mereka bisa melakukan endgame dan harus reset. Kalau enggak mereka bahaya. Mereka bisa terperangkap di dalam sana. Targetingnya Kairi bagus banget sih. Roundel yang ke expose dan implosion! Keyboy! Unpoint sama kedua dan Ram berhasil menyelamatkan Fnatic Onyx. Dihancurkan dan wipe out di depan mata Fnatic. Menampar Alter Ego, walaupun dengan adanya keluarga terbaru mereka ternyata membuat Fnatic kembalinya Kairi mendapatkan kemenangan. Dan Lutfi sempat nge-stop Nino sebelum Alekto final blow. Jadi nggak ada wave minion yang terhentikan. Minion akan terus berjalan untuk Fnatic Onyx. Mereka bisa endgame. Yes, dan juga Kairi dengan job desk yang begitu luar biasa. Bagaimana farming cepat tadi di menit ke-9 udah dapetin level maksimumnya. Sampai akhirnya di momen terakhir tadi Roundel
yang kena targeting dari Kairi hilang, akhirnya power defense dari Alter Ego pun ini berkurang. Ya, aku setuju banget. Kairi targetingnya on point. Dan untuk Alter Ego sekarang, yang harus dia pikirkan adalah dia harus lepaskan. Dia berada di bayang dari Fnatic Onyx. Aku nggak ngeliat Alter Ego yang buas. Yes. Aku nggak ngeliat Alter Ego yang ganas, yang berani ngegigit balik walaupun dalam kesakitan. Aku nggak lihat Alter Ego di situ. Mungkin Alter semenjak Ego tadi kali ya, begitu. semenjak tadi Nino di solo kill di bawah. Itu kayaknya jadi sinyal kalau misalkan ya udah Nino nya nggak bakal bisa main agresif lagi di area bottom lane karena kebetulan 1v1-nya dimenangkan sama Kairi yang udah punya Sky Piercer. Ya. Nino nya nggak bisa escape jadinya, Nino nya udah nggak punya kapasitas untuk kabur dari kejaran Nolan. Dan momentum terakhir ini sih, teman-teman bisa lihat tuh, Lutfi dia onward Nino nya. Sampai Nino nggak bisa untuk melakukan clear wave minion, makanya mereka bisa endgame Ya. dengan Lord yang sangat